Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, semangat, tetap belajar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memulai mata kuliah kita kali ini terkait dengan materi tentang pengembangan kurikulum. Materi kita tentang pengembangan kurikulum, dan kali ini materi pengembangan kurikulum kita ini adalah yang terkait dengan pengembangan kurikulum ya. Ya, ini materi kita diharapkan untuk menyimak materi ini dengan baik sehingga nanti bisa mengisi kuis yang diberikan dan semoga bisa dikerjakan dengan baik, diharapkan dapat nilai yang terbaik. Oke, terkait dengan pengembangan kurikulum, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan kurikulum di negara kita maupun di tempat-tempat lain itu selalu berubah. Dalam konteks sejarah Indonesia, setelah Indonesia merdeka itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan itu tidak lain dimaksudkan untuk terciptanya hasil belajar yang baik, kemudian juga menghasilkan luaran atau manusia-manusia Indonesia yang terbaik, di mana tujuan dari pendidikan yang sesungguhnya dalam konteks keindonesiaan itu ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan dari pendidikan. Di antaranya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak. Ya, walaupun tujuan-tujuan ini sangat abstrak, namun memang perlu dikonkretkan ya dalam kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan itu tidak mudah, karenanya segala macam hal diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan itu banyak sekali, dan tentunya kebijakan itu ditujukan agar kurikulum yang dilaksanakan itu berhasil, dari mulai adanya perubahan undang-undang pendidikan, kemudian adanya sertifikasi guru, kemudian adanya bantuan operasional sekolah, dan lain kebijakan-kebijakan beasiswa lainnya yang diberikan kepada siswa miskin dan segala macamnya atau berprestasi. Itu tidak lain adalah memiliki tujuan agar kurikulum terlaksana atau tercapai dengan baik ya. Selanjutnya, dalam konteks keindonesiaan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, terdapat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari tahun 1947, kemudian 1964, 68, kemudian 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan 2013. Kalau kita lihat di sini, kurikulum yang sudah berubah sejak Indonesia merdeka adalah sekitar 11 kali perubahan ya. Ada 11 kali perubahan, dan perubahan ini dimaksudkan adalah agar kurikulum itu tercapai atau terlaksana dengan baik, dengan istilah yang beragam ya, tergantung pimpinan sebenarnya, presidennya siapa, kurikulumnya apa, tapi tujuan utama dari kurikulum adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya,
pengembangan kurikulum ini memiliki kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas, kemudian pendidikan itu untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum sebagai instrumental input untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa itu ya artinya sesuai dengan landasan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentunya sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Nasional itu mempunyai atau mampu mengantarkan pendidik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, ini maksudnya kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus dibelajarkan kepada peserta didik, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Di kurikulum itu salah satunya adalah memberikan pengalaman yang berkualitas kepada peserta didik, sehingga pengalaman itu menjadi bekal dalam hidup siswa dalam kehidupan yang lebih lanjut. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan saat ini kepada siswa merupakan pengalaman yang menjadi bekal mereka untuk kehidupan di masa mendatang. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Nah, kurikulum itu dikembangkan sebenarnya banyak sekali alternatif jawaban mengenai pertanyaan ini. Tapi paling tidak kurikulum itu perlu dikembangkan. Yang pertama adalah karena adanya perkembangan dan perubahan bangsa. Dunia ini berubah cepat sekali berubahnya, ya. Sementara perubahan-perubahan itu jika disikapi terlambat atau disikapi tidak baik, maka akan memiliki pengaruh yang besar terhadap bangsa kita. Ya, perkembangan teknologi seperti media, teknologi informasi dan segala macamnya itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan siswa, anak-anak kita, kehidupan, dan ujung-ujungnya adalah berpengaruh pada kehidupan bangsa dan negara. Jadi perubahan-perubahan itu harus mendapat perhatian yang serius, ya. Sehingga kalau kita belajari dalam literatur Islam itu jelas sekali, yaitu bahwa alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairu zamanikum. Jadi pendidikan yang diberikan kepada siswa itu dengan harapan agar siswa itu mampu hidup pada zamannya. Alimu auladakum, ajarkanlah anakmu sesuatu hal karena mereka tidak hidup sejaman dengan zamanmu. Artinya perlu bekal yang lebih yang kita berikan kepada peserta didik, karena kehidupan mereka tentunya memiliki keadaan yang jauh berbeda dari apa yang kita alami saat ini. Yang kedua, mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan? Karena adanya industri dan produksi. Nah, industri ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kita bisa membeberkan beberapa contoh sebenarnya, ya, industri ini dan produksi, ya, produksi manusia. Kemudian yang ketiga, adanya orientasi politik dan praktik kenegaraan. Situasi politik ini menjadi faktor juga terhadap perkembangan kurikulum. Jadi tergantung kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan, tentunya kebijakan-kebijakan ini sangat terkait, ya, dengan kondisi zaman dan juga kondisi politik yang ada pada saat itu. Misalkan mata pelajaran pun banyak sekali berubah dari zaman ke zaman. Misalkan
Kalau kurikulum itu dimaknai sebagai mata pelajaran pada masa Orde Baru, itu banyak ada pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan budi pekerti dan segala macamnya, atau pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang mungkin pada saat kita reformasi, pada saat sekarang itu kita tidak temukan lagi mata pelajaran seperti itu. Ini artinya perkembangan kurikulum sangat terkait dengan perubahan dari politik, orientasi politik dan praktik kenegaraan. Kemudian yang keempat adalah adanya pandangan intelektual yang berubah. Intelektual itu ya para ulama ya, para ahli, para cerdik pandai. Orientasinya apakah filosofi, apakah orientasinya adalah aktualisasi dan segala macam. Itu pun pemikiran-pemikiran mereka atau ahli-ahli yang hidup pada zaman-zaman tertentu atau pada zamannya sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan dalam kurikulum. Ya, kurikulum dulu itu kurikulumnya itu dirumuskan dalam tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Nah, adanya perubahan kurikulum itu menjadi berubah dengan adanya kompetensi dasar, standar kompetensi, dan kalau sekarang itu ada kompetensi inti K1, K2, K3, di mana perubahan-perubahan itu juga merubah rapot, modelnya dan macam-macamnya. Sekarang sudah ada rapot elektronik dan segala macamnya yang tidak kita temukan pada masa-masa sebelumnya. Ini memaknai bahwa memang kurikulum itu berubah. Selanjutnya adalah pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Pemikiran baru proses belajar mengajar itu dulu mungkin kecerdasan seseorang misalkan hanya berorientasi pada IQ, kecerdasan IQ. Padahal kecerdasan IQ itu adalah kecerdasan bawaan. Namun orientasi sekarang itu misalnya kecerdasan itu tidak hanya berorientasi pada IQ, tapi berorientasi pada emosional. Artinya seseorang itu bisa berprestasi, bisa baik, bisa bagus, bisa berhasil bukan hanya mengandalkan pengetahuan, tapi sejauh mana emosinya diolah secara baik sehingga juga mampu menjadi yang terbaik, sehingga tidak lagi ditentukan dari keadaan-keadaan bawaan. Kemudian banyak sekali lainnya termasuk eksploitasi ilmu pengetahuan, perubahan dalam masyarakat. Masyarakat itu adalah sekelompok orang yang ada pada suatu tempat, berinteraksi dan segala macamnya. Ini lebih pada kajian sosiologi. Namun perubahan dalam masyarakat itu pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Dalam kurikulum kita, perubahan dalam masyarakat itu direspon mengenai tentang muatan lokal ya, muatan lokal dalam kurikulum pembelajaran. Di situ bisa memuat potensi-potensi lokal yang perlu dikembangkan dalam kurikulum di satuan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan ini ada paling tidak ya, ini paling tidak bisa kita tambahkan sebenarnya. Prinsip pengembangan itu pertama berorientasi pada tujuan, jadi kurikulum itu tujuannya apa, kemudian relevansinya itu adalah apakah pembelajaran itu relevan dengan dengan kurikulum, keadaan dan seterusnya. Kemudian prinsip efektivitas dan efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, dan prinsip integrasi. Prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu bahwa prinsip dasar menegaskan bahwa tujuan atau kompetensi mengarah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Tujuan kurikulum atau kompetensi yang diharapkan harus jelas, dalam arti harus dapat dipahami dengan jelas. Jadi prinsip berorientasi pada tujuan itu berorientasi pada apa sih, indikator-indikator apa yang diberikan kepada peserta didik dalam proses mencapai tujuan. Karena itu meliput banyak aspek ya, ada aspek pengetahuan atau kognitif, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan-keterampilan yang memang harus
dimiliki oleh peserta didik. Jadi kurikulum yang dikembangkan saat ini itu tidak hanya berorientasi pada pengetahuan saja, tetapi berorientasi pada banyak hal, termasuk juga di dalamnya adalah berorientasi pada sikap, keterampilan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah relevan, yaitu terkait ya, kait, mengait, bersangkut paut, itu makna relevan. Jadi kurikulum dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari kurikulum berguna atau fungsional bagi kehidupan. Nah, masalahnya dalam relevansi ini biasanya pertumbuhan atau tuntutan masyarakat itu lebih dulu daripada pendidikan itu sendiri. Karenanya pendidikan yang dilakukan itu sebenarnya harus relevan, artinya sesuai dengan tuntutan zaman. Karena itu prinsip relevansi ini tidak kalah pentingnya juga dengan prinsip evaluasi. Karena untuk proses pembelajaran itu harus dievaluasi secara terus menerus. Dan relevansi ini bisa kita lihat pada kenyataan kehidupan kita. Dulu mungkin ada sekolah-sekolah khusus yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi sekarang tampaknya tidak lagi gitu. Misalkan pemerintah dulu mengandalkan pertanian, maka sekolah-sekolah pertanian itu menjadi hebat ya pada zamannya. Tapi kalau kita lihat pada kondisi sekarang, orientasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan pada pertanian lagi, tapi pada industri, sehingga orientasi ke pertanian itu menjadi menurun. Demikian juga yang lain ya, seperti keguruan, pidana, dan segala macam. Guru mungkin dulu tidak atau kurang diminati, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan, sertifikasi, dan segala macamnya, maka kelas-kelas dengan jurusan-jurusan guru itu kembali marak. Tapi itu ada saatnya ya, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Karena itu pengembangan kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan itu harus juga relevan ya, sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada zamannya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah efektivitas dan efisien. Efektivitas dalam suatu kurikulum berkenaan dengan seberapa jauh apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Kemudian efektivitas dalam kurikulum itu dapat terjadi jika kurikulum dapat mengusahakan agar kegiatan pembelajaran dapat membuahkan hasil dan juga mengusahakan agar kegiatan pembelajaran berjalan secara baik. Selanjutnya yang keempat ya, yang keempat itu kontinuitas dan fleksibilitas. Kontinuitas itu bisa kita terjemahkan sebagai sesuatu yang saling berhubungan antara berbagai tingkat. Artinya kurikulum mengusahakan agar setiap kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya ada keberlanjutan pengembangan kurikulum itu dari mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah, bahkan mungkin tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan kontinuitas adalah memang dalam beberapa pembahasan itu kan sama ya. Kelas 1 SD belajar rukun iman, demikian juga di SMP dan SMA, tapi tingkatnya berbeda ya, tingkat pemahamannya berbeda. Itu maksud dari kontinuitas ya, artinya terus menerus memiliki makna keberlanjutan. Jadi kontinuitas itu mengharuskan agar setiap kegiatan bagian yang berkesinambungan terus menerus ya, terus menerus. Selanjutnya adalah fleksibilitas, yaitu memberi kebebasan dan kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan. Jadi fleksibilitas itu fleksibel, disesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan keadaan,
dan disesuaikan dengan situasi tertentu, namun tidak harus bertentangan dengan regulasi atau aturan-aturan yang berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan pembelajaran bersifat luas sesuaikan suatu dan kondisi setempat. Yang kelima adalah prinsip integrasi. Ya, prinsip ini menekankan bahwa kurikulum itu harus dirancang untuk mampu mengembangkan manusia yang utuh dan pribadi yang terintegrasi. Artinya manusia yang mampu selaras dengan kehidupan, kemudian juga mampu mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dimiliki. Mengapa perlu dikembangkan? Pertama, kurikulum itu perlu dikembangkan untuk menjawab atau mengantisipasi kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu perlu diantisipasi dengan baik dan juga harus disesuaikan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah tujuannya adalah memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi masyarakat itu perlu apa? Pendidikan itu mengantisipasi sejak sekarang. Karena itu sebenarnya pendidikan itu bersifat antisipatoris, artinya memprediksi kebutuhan masyarakat di masa mendatang itu seperti apa. Jadi pendidikan itu bukan berorientasi hari ini, tapi berorientasi pada hari depan atau disebut dengan antisipatoris. Pendidikan yang bersifat antisipatoris itu kalau dibaca lebih lanjut bisa dibaca tulisan Mukhtar Bukhari ya tentang pendidikan antisipatoris. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, kebutuhan peserta didik itu terkait juga dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya pelajaran ini nanti bisa dipelajari lebih mendalam. Jika ada koreksian ataupun komentar terkait dengan materi ini, kiranya bisa kita berbagi di ruang forum kelas kita, yang mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, kemudian juga mampu melaksanakan aktivitas, dan yang terpenting adalah kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.